Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Kali ini kita akan membahas soal fisika SIMAK UI 2019 bagian 1. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat updatean video selanjutnya. Selamat belajar. Bismillah, soal nomor 1. Seorang pemancing yang berada di perahu di laut dangkal melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Ya. Dalam pengamatan pemancing, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Jika indeks bias air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman berapa meter? Ini soal tentang kedalaman semu ya. Ikan itu berada pada kedalaman tertentu, tapi yang terlihat oleh mata adalah 3 meter gitu. Nah, yang mau kita cari adalah berapa sih kedalaman yang sebenarnya dari ikan ini. Langkah awal adalah kita menggambarkan dulu proses datangnya sinar dari ikan menuju ke mata ya. Nah, yang menjadi indeks bias pertama adalah air N1, sedangkan yang menjadi indeks bias kedua adalah udara ya. Jadi N1-nya adalah N air, sedangkan N2-nya adalah N udara. Ya. Sekarang bagaimana proses terbentuknya ini? Nah, proses terbentuknya adalah kalau kita perpanjang, nah ini yang terlihat oleh mata. Jadi si ikan terlihatnya di sini. Dari permukaan sampai ke dasar, ini adalah kedalaman sesungguhnya. Dari permukaan sampai terlihatnya ikan, ini adalah kedalaman semuanya. Ya, dengan H adalah kedalaman sebenarnya. Sedangkan H aksen adalah kedalaman semu atau yang terlihatnya, ya. Ini kita perpanjang untuk memudahkan menghitung, mencari persamaannya. Ya, katakanlah ini adalah titik A, yang di sini adalah titik B, ini adalah titik O, ini adalah titik C, dan ini ada segitiga. Terlebih dahulu perhatikan segitiga OBC. Lihat, kita mau mencari nilai tangen ya, tangen dari R ya, OBC itu karena sudut yang di R di sini bakalan senilai dengan sudut yang di sini. Kan ini juga R ya. Maka kita dapat nilainya adalah tangen dari R sama dengan sisi depan adalah OC, sisi samping adalah OB. OC per OB. Kemudian sekarang perhatikan segitiga OAC. Yang kita dapat nilai tangen I sama dengan sisi depannya adalah OC, kemudian sisi sampingnya adalah OA. Kita dapat perbandingan tangen I per perbandingan tangen R itu senilai dengan apa? OB dibagi OA. Nah, gitu. OB sendiri adalah H aksen, sedangkan OA sendiri adalah H kedalaman sesungguhnya. Baik, ini yang pertama yang kita dapat, perbandingan tangen I dan tangen R. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan dari hukum Snellius atau persamaan Snellius. Apa itu? N1 sin I sama dengan N2 sin R. Ya. Kita dapati nilai sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah karena orang melihatnya gimana? Orang tersebut melihat tepat di bawahnya. Artinya apa? Sudut R ini kecil. Ya. Nah, karena
R-nya itu kecil, ya, maka I pun akan bernilai kecil. Ya, karena kecilnya maka berlaku apa? Tangen I itu senilai dengan sin I, senilai juga dengan I, ya. Atau boleh juga tangen R berarti senilai dengan sin R sama dengan R. Maka perbandingan antara tangen I dan tangen R dan perbandingan antara sin I dan sin R, nah, bisa kita tuliskan tangen I per tangen R sama dengan H aksen per H, tan I tan R senilai dengan sin I sin R sama dengan H aksen per H sin I per sin R N2 per N1 H aksen per H. Ya, yang mau dicari apa? Lihat lagi soalnya. 3 meter adalah H semu terlihatnya. 1,33 adalah N1. Sedangkan N udara adalah 1. Yang mau dicari adalah nilai H. Maka kalau disubstitusi, nilai N2-nya adalah udara 1, nilai N1-nya adalah air 1,33, H aksennya 3, H yang mau dicari. Maka nilai H adalah 3,99 atau mendekati 4 meter, ya, 4 meter gitu. Maka jawaban soal ini adalah yang C. Baik. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal tentang teori kinetik gas. Terdapat 2 tabung identik A dan B. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Tabung B mula-mula kosong. Kemudian kedua tabung saling dihubungkan dan dipanaskan hingga suhu 147 derajat Celcius. Awalnya 27 derajat Celcius. Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir adalah 1,1 atm. Tekanan pada tabung B pada kondisi akhir adalah. Baik, ini soal tentang teori kinetik gas. Maka kita harus ingat apa? Persamaan umum dari gas ideal adalah apa? PV nRT. Ya, perlu diingat bahwa P adalah tekanan, V adalah volume, R adalah apa? Tetapan, dan T adalah suhu. N sendiri itu mol, ya. N adalah mol. Nah, sekarang persamaan ini akan kita terapkan pada soal ini. Kita fokus dulu ke tabung A. Bersuhu 27 derajat Celcius. T-nya adalah 27 derajat Celcius dan dia punya tekanan itu 1 atm. Ya, kemudian suhunya ditingkatkan menjadi 147 derajat Celcius. T aksen, ya, 147 derajat Celcius. Maka kita akan mencari tekanan pada tabung A saat suhunya 147 derajat Celcius ini. Ya, yang pertama adalah ubah ke Kelvin. Setiap suhu kita ubah ke Kelvin. 300 Kelvin. Ini kita dapat 420 Kelvin. Nah, gitu. Ya. Kembali ke persamaan umum gas ideal. Untuk tabung A berlaku apa? Volumenya konstan. Jumlah zat atau jumlah molnya juga konstan. Maka bisa kita buat perbandingan tekanan dan suhu, ya. Apa? P dan T itu berbanding lurus. Maka boleh dituliskan P aksen per P sama dengan T aksen dibagi T, ya. P aksen sama dengan berarti 420
dibagi 300 dikali P 420 dengan 320. 42 dibagi 3. 14 ya. Jadi ini 1,4. P-nya sendiri 1 ATM. 1,4 ATM. Baik, ini pada tabung A. Ini yang kita peroleh nilainya. Sekarang kalimat selanjutnya apa? Perbedaan tekanan antara kedua tabung pada keadaan akhir. Artinya, ini adalah delta P, perbedaan tekanan antara kedua tabung. Ya, bisa kita tuliskan apa? Selisih tekanan ya. Adalah 1,1 ya. Bisa ditulis begini jadinya. Delta P sama dengan PB aksen dikurangi PA aksen. Delta P-nya adalah 1,10. PB aksennya yang mau kita cari. Sedangkan nilai PA aksen itu senilai dengan P aksen. Ya, karena kita tadi kan mencari tabung A ya. Jadi ini tidak lain adalah PA aksen ya. Maka dikurangi dengan 1,4 ya, kita dapat PB aksen ya sama dengan apa? 2,50 ATM. Nah, ini jawabannya. Maka kita jawab 2,5 adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang efek fotolistrik. Dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton dengan frekuensi F menyinari suatu plat logam. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M dan muatan E yang dilepaskan dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius R. Ya, pada suatu daerah bermedan magnetik B, jika H adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan SI, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam. Frekuensi foton adalah F0, kebalik. Frekuensi foton adalah F, frekuensi ambang logam adalah F0. Yang mau kita cari adalah selisih antara F dengan F0. Ya. Kalau kita perhatikan soal ini, ya, ada dua kejadian ya, atau dua fenomena. Yang pertama adalah saat permukaan logam disinari dengan berkas foton berfrekuensi F. Ya, awal kita tuliskan itu dulu. Berlaku persamaan efek fotolistrik EKM sama dengan E, energi foton, dikurangi W0, energi ambang. Jadi ini E, kita tuliskan ini energi foton. Sedangkan W0 adalah energi ambang. Ya. EKM bisa kita pecah, ya, diuraikan. EKM bisa kita urai menjadi setengah MV kuadrat sama dengan H kali F dikurangi H kali F0. Ingat ya, V di sini adalah apa? Kecepatan elektron lepas ya. Lepas dari permukaan logam. Maka selisihnya bisa dituliskan menjadi apa? Nah, ini F dikurangi F0 sama dengan setengah MV kuadrat dikali 1/H ya, atau boleh ditulis apa? MV kuadrat dibagi 2H. Nah, kita stop dulu sampai sini. Baik, yang kedua, clue yang kedua adalah apa? Dikatakan di soal apa? Saat keluarnya elektron dari permukaan logam. Nah, saat elektron lepas dari permukaan logam ini ya masuk ke dalam daerah bermedan magnetik B beradius R. Artinya di situ apa? Terjadi apa? Gaya sentripetal senilai ya dengan gaya Lorentz. Ya, jadi kalau kita tuliskan jadi F sentripetal itu senilai dengan F Lorentz.
F sentripetal sendiri M V kuadrat dibagi R. F Lorentz sendiri adalah apa? Q VB. Ingat, gaya Lorentz pada muatan itu Q VB, ya. Maka V-nya, ini bisa kita coret V dengan V, ya. Maka apa nih? V sama dengan Q kali B dikali R dibagi dengan M. Ya. Nah, sekarang persamaan ini yang kita peroleh nilai V ini substitusi ke persamaan yang asal yang awal tadi yang kita dapat tuh. Nah, substitusi ke sini. Ya. Apa jadinya setelah disubstitusi? Berarti F dikurangi F0 sama dengan M 2H. Lihat tuh V kuadrat. Q itu adalah elektron. Jadi boleh kita ganti jadi E. BR dibagi dengan M. Dan ini dalam bentuk kuadrat. Ya. Sama dengan E kuadrat dikali B kuadrat dikali R kuadrat. Yang di bawah ini 2H. Lihat nih, ini M kuadrat ya. Sisanya adalah M. Nah, ini F dikurangi F0. Ya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Akhirnya kita dapati persamaan ini. Ya, maka pilihan jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal tentang gravitasi Newton. Dua buah satelit terletak pada posisi geostasioner, artinya tetap ya. Dengan ketinggian sama, satelit A memiliki massa 3 kali satelit B. Massa A sama dengan 3 kali massa B. Jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, kedua satelit akan lepas dari orbitnya dan bergerak lurus dengan hukum 1 Newton. Satelit akan bergerak lebih jauh adalah yang mana ya, antara satelit A dengan satelit B. Semisal kita memiliki sebuah planet, ya, kemudian planet ini ada satelit yang mengorbit padanya, gitu ya. Nah, maka ya, ini adalah planet ya. Maka pada planet ini berlaku apa? Pada keadaan geostasionernya, ya, berlaku apa? F gravitasi itu senilai dengan F sentripetalnya. Geostasioner itu adalah setimbang ya. Jadi si planet ini tidak bergerak menjauh, tidak juga bergerak mendekat gitu ya. Ya, jadi kalau kita tulis gitu ya, jadi gravitasinya adalah yang ini adalah F sentripetalnya. F gravitasi adalah G ya. M kecil adalah massa planet. Keliru ya. Ini bukan planet ya. Satelit. Ini adalah satelit. Nah, yang besar ini adalah planet. Nah, ini yang lebih tepat ya. Planet ini punya massa, kita lambangkan M besar, ini punya massa M kecil. Gitu ya. Dibagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah kita kasih simbol R. Ya, R adalah apa? R itu jarak dari pusat ke sini. Nah, tepat ke sini. Jadi, ini adalah nilai R-nya. Ya. Ini R kuadrat ya. Sama dengan apa? F sentripetal, satelit yang berputar, maka M kecil dikali V kuadrat dibagi R. Gitu ya. Nah, ini M kita bisa coret. Kemudian R kuadrat dengan R ya. Maka V sama dengan apa? Akar dari G kali M dibagi R. Nah, dengan R di sini apa? Jari-jari planet ditambah ketinggian H-nya. Ya. Nah, V ini adalah apa? Ini adalah kecepatan. Ya, kecepatan satelit ya, saat mengitari planet. Ya, apa yang kita dapati? Yang kita dapat adalah bahwa nilai V kecepatan itu apa? Bergantungnya pada massa planet dan apa? Jari-jari orbit satelit. Ya, sekarang kita perhatikan soal ini bahwa kedua satelit itu memiliki apa? Ketinggian yang sama.
Ya enggak? Jadi sekarang kalau soal kita sebut apa? Ketinggian yang sama, kedua satelit memiliki ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua apa? Tidak ada pengaruh massa satelit. Ya, maka saat gravitasi hilang, dua satelit lepas dengan kecepatan yang sama. Ya, gitu. Kalau kecepatannya sama, maka jarak mereka bakalan sama pada waktu yang sama gitu ya. Nah, ini maka lebih tepat jawabannya adalah yang keduanya sama. Ya, begitu ya. Semoga bisa difahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang fluida statis. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Baik ya. Benda dimasukkan ke dalam silinder. Ya, maka yang terjadi apa? Terapung. Kenapa? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida atau air ya. Kemudian apa? Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ0, tinggi bagian benda yang terendam air adalah. Baik. Ini tentang fluida statis ini. Misalkan ini ada permukaan air, kemudian ini kita memiliki bendanya. Ingat benda tadi terapung ya. Ini adalah ketinggian yang terendam, yang tenggelam ya. Jadi dari sini ke sini adalah H, tinggi benda. Ini ke sini adalah HBT. Ya, HBT adalah tinggi benda yang tercelup. Ini yang mau kita cari. Ya. Pada kasus terapung, ya, pada kasus terapung ini berlaku apa? FA sama dengan W. FA sama dengan W. FA sendiri adalah apa? Gaya apung. Sedangkan W di sini apa? Berat benda. Gaya apung sendiri kalau diurai adalah apa? Rho fluida dikali VBT kali gravitasi. W-nya M kali gravitasi. G-nya bisa kita coret ya. Rho fluidanya di soal adalah ρ0, volume benda yang tercelup, luas alas dikali ketinggian kali M. Ya, maka HBT maaf nih, kalau kita lihat soal berarti HBT itu adalah H ya, di soal digambarkan HBT adalah H. Dan nilai H ini kita kasih tambahan aja ya, HB ya, tinggi benda ya. Jadi H adalah yang tercelupnya. Maka di soal di persamaan ini kita tulis hanya H saja. Maka kita lanjut ya. H sama dengan apa? M dibagi ρ0 dikali A. Nah gitu. Mudah ya soal ini ya. Maka jawabannya adalah yang E. Ini udah benar ya, yang E jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang kalor. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah. Kejadiannya adalah kita harus menentukan apa? Daya disipasi atau daya yang digunakan oleh pemanas saat disuplai dengan tegangan 110 volt. Itu poin yang pertama. Persamaannya adalah apa? P2 per P1 sama dengan V2 per V1 kuadrat. Ya, P2 yang mau kita cari. V2-nya adalah daya suplai 110. Ini adalah alatnya, spesifikasi alatnya, kuadrat dikali P1. P1-nya 1000. Kita tulis ya di sini ya. Ini adalah P1, yang ini adalah V1.
Nah, ini sebagai V2-nya ya. Maka kita peroleh 110 dengan 220 ini 2 bawahnya. Seperempat ya. Seperempat itu berarti 250 watt. Ya, ini poin yang pertama. Yang poin yang kedua adalah apa? Dengan pemanas berdaya 250 watt ini, seolah-olah kan begitu ya, karena disuplainya dengan 110. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk air mendidih? Ya, artinya apa? Air yang dipanaskan itu sama. Ya, artinya apa? Tidak terjadi perubahan massa dan keinginannya pun sampai mendidih sama gitu ya. Maka boleh kita tuliskan apa? P kali T sama dengan P kali T. Kan gitu ya. Nah, yang ini untuk sebelum dan ini untuk sesudah. Oke, P yang sebelumnya berapa? 1000. Perlu waktu 15 menit. Sekarang kalau 250 perlu waktu berapa menit? Gitu deh. Ini dengan ini 4. Ya, jadi kita dapat apa? 15 kali 4 60 menit. Ya. Mudah ya. Baik, jawabannya yang D 60 menit. Demikian dulu. Kita lanjutkan nanti ke seri pembahasan yang selanjutnya. Semoga bisa difahami dengan baik.